Pak Reddy, saya minta waktu ya untuk bincang-bincang sama Pak Reddy tentang pembelajaran yang akan Pak Reddy lakukan. Ya. Nah, berkaitan dengan modul ajar yang sudah Pak Reddy susun, materi apa yang akan Pak Reddy lakukan untuk minggu depan? Untuk minggu depan materinya adalah eksplorasi tentang teknik pembuatan makanan oriental. Lalu tujuan pembelajarannya apa, Pak? Ya, agar mereka mengetahui bermacam-macam aneka jenis makanan oriental yang ada di luar Indonesia. Berarti untuk mengetahui jenis-jenis makanan oriental ya, Pak. Dalam mengajarkan atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa strategi yang Bapak ingin lakukan di pembelajaran minggu depan? Biasanya saya membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka dalam satu kelompok itu berkolaborasi mencari beberapa jenis makanan oriental yang setiap individunya berbeda-beda. Nah, nanti akan dikumpulkan menjadi satu, itu yang akan mereka presentasikan nanti. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti mereka akan memilih salah satu untuk dibuat praktek ke minggu depannya lagi, untuk pembelajaran selanjutnya. Berarti pembelajarannya berkesinambungan ya, Pak? Iya, Berkelanjutan. iya, berkelanjutan. Kalau dari jawaban Pak Reddy tadi itu mengatakan bahwa ada kegiatan berkelompok ya, Pak? Iya. Berarti itu sudah masuk dalam pembelajaran sosial emosional. Iya. Keterampilan berkelompok atau keterampilan berhubungan atau dengan kata lain berketerampilan relasi seperti apa yang Bapak inginkan dari siswa Bapak? Yang saya inginkan kan agar selama ini kan berkelompok kadang hanya menitikberatkan pada satu siswa. Makanya meskipun mereka itu berkelompok tapi mereka punya pekerjaan masing-masing yang nantinya akan dikolaborasikan menjadi satu tugas yang nanti akan dikumpulkan untuk mereka presentasikan. Berarti setiap siswa sudah memiliki tugasnya masing-masing. Ya, dalam individu dalam kelompok. Misalnya kalau saya sebut tugas individu dalam kelompok. Tugas ini, oh Iya. bagus sekali Pak Reddy. Jadi tidak ada siswa yang menganggur Tidak harapannya ada siswa yang nanti ya. menganggur. Nah, itu berarti area pengembangan atau area yang ingin menjadi titik fokus Pak Reddy dalam melakukan observasi itu adalah keterampilan siswa dalam berrelasi itu. Ya, ya. Nah, dianggap berhasil atau indikator ketercapaian ini udah berhasil nih siswanya melakukan sesuatu yang Pak Reddy inginkan itu apa nantinya, Pak? Kalau yang minggu depan kan saya menitikberatkan pada bagaimana teknik membuat makanan oriental. Mereka sudah memiliki tugas masing-masing. Paling tidak mereka bisa menemukan satu tutorial yang memang itu bisa istilahnya kalau bisa dipakai untuk mereka nantinya, untuk mereka praktekkan. Kan di tutorial kan banyak di YouTube. Ya. Kan kita harus memilih mana yang paling recommended resepnya. Jadi saya maunya mereka tuh menemukan satu yang memang resep yang recommended untuk dipraktekkan. Jadi hasilnya memuaskan pada saat dipraktekkan seperti itu. Jadi setiap siswa nanti bisa menemukan yang beda-beda terus dijadikan satu. Ya nanti kemudian nanti mereka akan diskusikan mana yang paling mudah dengan waktu yang 2 jam itu mereka bisa lakukan dengan mudah, terus bahan-bahannya juga ada di sini. Nah, baru mereka akan memilih yang salah satu dari itu yang menurut mereka paling mudah. Kira-kira itu butuh berapa lama Pak untuk jam pelajaran Pak Reddy mengembangkan? Untuk jam pelajaran ya kemarin saya memang pesankan ke anak-anak cari masakan yang selesai dalam waktu 2 jam pelajaran itu supaya tidak memakan waktu untuk yang pelajaran yang lain. Lalu strategi pengelompokan yang dilakukan oleh Pak Reddy kepada siswa itu seperti apa Pak? Apa didasarkan pada minatnya atau bagaimana? Kalau saya berdasarkan jenis kelamin, karena kan kalau dalam satu kelompok perempuan semua nanti kan dalam kolaborasi memasak itu kan ada kita bawa gas bawa apa. Kalau cewek semua kan menurut saya tidak memungkinkan. Akhirnya ya saya bagi ada cowok di setiap kelompok, jadi mereka bisa berkolaborasi cewek bagian mungkin masaknya, yang mungkin yang cowok-cowok ini bagian penyediaan sarana prasarananya, kayak pembagiannya seperti itu. Baik Pak, bisa saya pahami. Untuk minggu depan hari apa Pak Reddy akan melakukan pembelajaran tersebut? Ya hari Selasa dari Di jam berapa? Jam Selasa itu bisa di jam ke-34, bisa di jam ke-56. Saya jam 3 sampai jam terakhir wajar. Untuk minggu depan saya
belajar ke kelas Pak Redit? Bisa. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak, mungkin akan menutup wawancara kita hari ini. Kira-kira tantangan apa yang prediksi Pak Redit, tantangan yang akan Pak Redit hadapi dalam pembelajaran minggu depan? Mungkin tantangannya itu ya karena mereka belum terbiasa memasak masakan itu, bisa jadi akan makan waktu lebih lama dari jam pelajaran yang saya ampuh. Makanya itu yang jadi tantangannya, karena saya harus pindah ke kelas lagi untuk 2 jam berikutnya. Mungkin itu tantangan saya nanti. Ya Bapak, saya berharap semoga kegiatannya berhasil. Kalau saya simpulkan, jadi yang pertama tujuan pembelajarannya adalah mengetahui jenis masakan Arya Sakti Oriental ya Pak. Kemudian area pengembangan atau area yang ingin menjadi titik fokus Pak Reddy dalam mengobservasi adalah keterampilan mereka dalam berkelompok secara individu, menyelesaikan tugasnya masing-masing, kemudian juga diskusi dalam kelompok. Lalu ketercapaiannya Pak Reddy ukur dari jika anak bisa menyelesaikan tugas individu dalam kelompok yang diberikan, maka sudah dianggap berhasil. Terima kasih ya Pak, semoga berhasil untuk minggu depan. Ya, sama-sama. Jangan lupa saya mau ikut diajak ya Pak. Ya, ikut, Terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Ada yang tidak masuk? Banyak. 12. Siapa yang dapat lagi? Ini apa? Oke, mau orang saja? Ya, udah. Masih ingat tugas saya kemarin apa? Ingat. Apa tugasnya? Membuat deskripsinya apa? Yang pertama yang kita cari deskripsinya apa tentang? Nah, yang pertama kita cari deskripsi tentang deskripsi makanan itu. Ya. Terus bahannya apa, asalnya dari mana, bagaimana nanti kalau dikemas, dan harga di pasaran berapa. Itu tujuannya untuk menentukan agar kamu tahu nanti pada saat kamu mencoba untuk mempraktikkan dan menjualnya, paling tidak minimal kamu sudah punya gambaran harganya berapa. Walaupun harga itu tidak bisa diterapkan di daerah kita, Bondowoso. Contoh, saya dulu tertarik jualan kopi yang kekinian ya. Di Jakarta dia punya 10 outlet, penghasilannya sekitar 300 juta satu bulannya. 10 outlet penghasilannya 300 juta per bulan. Saya tergiur, pengen enaknya bisnis kopi itu masih 10 outlet penghasilannya sebulan 300 juta, kan cukup untuk makan sebulannya. Lebih dari itu. Ternyata saya cari informasinya, harga kopinya itu 35, 75, 60, 50, paling murah 35. Ini kan ya wajar lah kalau dia bisa sampai segitu. Sudah selesai. Coba hubungi. Nomor 3. Dari itu ya kita belum promo ya. Kalau sudah dipilih, nanti kamu akan saya suruh buat logo dan desain kemasannya. Pada saat praktek, saya targetnya bulan depan, September. Pada saat praktek, pada saat pengumpulan sudah siap. Porsinya sudah dalam porsi, ada kemasannya, ada logo yang kamu tempel, ya. Jadi pengumpulannya sudah dalam keadaan siap dijual.
Ada tekniknya. Tekniknya adalah kamu pisahkan. Di dalam proses itu mesti ada teknik memasaknya ya. Kamu terbeli tekniknya ya. Masak dengan misalnya apa? Masukkan ke dalam oven, berarti diapakan? Ya. Sudah habis saya kira sampai sini. Ya Bu, tadi kan saya sudah diobservasi di pembelajaran saya tadi. Kalau menurut Bu Juna, apa kekurangan dari pengajaran saya yang sudah saya lakukan tadi? Ya, Pak Radit, terima kasih ya sudah mengajak saya untuk belajar bersama Pak Radit tadi. Nah, sebelum kita bicara kekurangan, saya mau tanya dulu bagaimana perasaan Pak Radit setelah saya observasi tadi. Ya, perasaannya ya karena biasa nggak diperhatikan terus diperhatikan jadi agak grogi dari Ibu. Biasa kurang perhatian ya Pak. Nah, kemudian kemarin waktu praobservasi Bapak Radit ingat nggak tujuannya apa, tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya itu saya pengen siswa itu, kan saya buat individu biar siswa itu sama-sama membiasakan diri untuk bisa mengaplikasikan Canva, karena Canva itu kan sangat dibutuhkan untuk apa pelaku usaha sekarang ini yang buat bayar segala macam. Makanya saya buat individu supaya mereka sama-sama bisa nanti pada saat mereka sudah terjun ke dunia usaha mereka sudah paham itu. Topiknya itu apa ya Pak, topik bahasan materinya? Itu desain kemasan. Oke. Desain kemasan. Kemudian yang ada penugasan mereka disuruh mengidentifikasi jenis makanan apa ya Pak yang Makanan oriental. Makanan oriental. Ya. Dari hasilnya mereka itu mereka sudah bisa belum mengidentifikasi? Mereka paham karena makanan oriental itu kan banyak. Kan kemarin identifikasinya saya batasi makanan oriental yang tidak ada di Indonesia. Karena Indonesia kan sudah, saya kira nanti mereka paham. Saya kan kemarin saya pisahkan kenapa saya batasi Indonesia tidak usah dimasukkan. Nanti kelas 12, kelas 11 kemarin kan mereka sudah membahas masalah makanan khas Nusantara. Takutnya bertemu lagi dengan makanan itu kalau kita masukkan Indonesia. Akhirnya saya suruh mereka identifikasi makanan-makanan oriental yang di luar Indonesia. Jadi kan banyak dari Vietnam, jadi mereka banyak menemukan itu. Lalu dari hasil tugas kerja, hasil kerja anak-anak itu anak-anak sudah dapat ya Pak? Sudah. Artinya tujuan pembelajaran yang dirumuskan Pak Radit bisa dibilang tercapai sudah tercapai. Kemudian menurut Pak Radit sendiri ya, apa yang sudah baik Pak Radit lakukan tadi, apa yang sudah baik dan sudah dilakukan Pak Radit tadi? Kalau menurut saya ya kalau dari kemarin pembelajaran saya sudah mulai mengembangkan siswa bagaimana siswa itu berperan aktif, yang individu dan siswa berperan aktif, gak seperti yang tahun kemarin kan dibentuk kelompok hanya beberapa orang saja yang bekerja. Akhirnya setelah saya terapkan tugas individu dalam kelompok semuanya bisa ikut bekerja. Ya, seperti itu. Begitu ya Pak, kalau saya dengarkan tadi berarti keterampilan berelasi ya yang dimiliki oleh siswa yang awalnya Pak Radit cerita di praobservasi masih belum bagus, sekarang sudah bagus dengan strategi tugas individu dalam kelompok. Berarti area pengembangan yang sudah dicapai dan direncanakan kita dulu itu sudah berhasil berarti. Nah, itu juga yang saya garis bawahi. Jadi Pak Radit nanya ya bagaimana Bu, saya tadi saat diobservasi seperti apa. Itu juga karena tadi memang sebelum mulai pembelajaran itu dibuka dengan salam dan doa. Kemudian yang selanjutnya diberi persepsi yang tanyain tahu kopi, gitu Pak.
berapa harganya kopi jadi seperti itu berarti mengarahkan mereka nanti ya ke kegiatan itu sudah bagus. Dari yang Pak Radit lakukan tadi, apakah ada hal-hal yang ingin Pak Radit perbaiki untuk selanjutnya? Ya mungkin saya menambahkan ice breaking mungkin, karena untuk penyegaran terutama di jam-jam tadi kan di jam-jam siang itu kan biasanya anak-anak sudah mulai capek, ya mungkin butuh penyegaran. Mungkin ya itu yang perlu saya kembangkan, berikan penyegaran berupa ice breaking itu lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Dan itu yang perlu saya kembangkan. Nah, tadi ice breakingnya masih kurang ya. Jam terakhir saya lihat yang sisa belakang itu memang masih belum fokus, bukunya juga masih belum dikeluarkan. Saya sependapat dengan hasil refleksi Pak Radit, jadi strategi pengelompokannya ya. Pak, mungkin itu saja. Lalu yang terakhir nih Pak, untuk mengembangkan kemampuan atau memperbaiki dalam hal penyegaran ice breaking, apa yang ingin Bapak lakukan? Mungkin bisa mengadopsi dari contoh-contoh di YouTube, mungkin di hasil-hasil nyata yang ada di platform Merdeka Belajar, mungkin banyak di situ yang saya lakukan untuk menambah wawasan tentang ice breaking. Kira-kira itu akan Pak Radit lakukan kapan? Mungkin di pembelajaran berikutnya itu. Di pembelajaran berikutnya sudah mau menerapkan ice breaking. Bertemu lagi berarti minggu depan ya Pak, bersama hari Selasa lagi. Jadi Pak Radit butuh waktu 1 minggu untuk belajar dan merencanakan ice breaking. apa saja yang Pak Radit butuhkan supaya Pak Radit bisa menerapkan ice breaking itu. Ya mungkin teknik-teknik itu kan ice breaking itu banyak yang banyak macamnya yang sekiranya bisa dilakukan oleh anak-anak di jam-jam siang. Ya SMA itu kan harus memilih yang tertentu, itu mungkin saya milahnya aja yang membutuhkan waktu. Pak Radit dianggap berhasil, Bapak anggap berhasil ketika Pak Radit sudah melakukan ice breaking. Itu bisa dilihat dalam pekan depan. Mungkin dari percakapan kali ini, apa kesimpulan yang dapat Pak Radit rumuskan? Ya, mungkin kesimpulan yang bisa saya rumuskan untuk kedepannya dalam pembelajaran saya itu perlu ada ice breaking untuk penyegaran kepada siswa, mengingat di jam saya kemarin itu sudah jam-jam siang ya, yang notabene anak-anak itu sudah mulai ngantuk, sudah mulai capek, jadi ice breaking sangat dibutuhkan untuk mereka. Dan kendala berikutnya yang mungkin masalah koneksi itu mungkin bisa diatasi dengan mereka mengampung hotspot itu ke teman-temannya, mungkin itu yang bisa saya. Baik Pak Radit, terima kasih ya Pak atas percakapan hari ini. Nah, sangat memberi manfaat dan wawasan kepada saya untuk bisa saya terapkan di kelas pembelajaran saya nanti. Itu saja ya Pak, terima kasih Pak Radit.